NU dan lain sebagainya. Mereka punya perbedaan pendapat. Kalau kita ambil contoh mungkin Ki Haji Agus Salim atau Buya Hamka itu. Kalau kita Buya Hamka itu, maaf, itu pernah salah satu di antara mereka tuh ribut keras sama DNID atau siapa itu orang tokoh PKI itu. Ribut di parlemen, saling menjelekkan satu sama lain. Tapi setelah itu apa? Setelah keluar dari ruang sidang, ngobrol seperti biasa, ngecai seperti biasa. Kemudian Buya Hamka dan dengan beberapa lawan politik, apa yang Buya Hamka lakukan? Saya ambil contoh dengan Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu kalau misalnya kita lihat itu paling benci dengan Buya Hamka. Namun belakangan bagaimana? Ketika anaknya mau menikah, kebetulan si calon anaknya itu non-muslim, Pramudia minta si calon mantunya itu untuk belajar agama dari Buya Hamka. Maaf, ke Buya Hamka. Apa reaksi Buya Hamka? Beliau hanya tersenyum. Oh, ya sudah, kamu belajar sama saya saja ya. Mesti yang nyuruh itu si Pram. Oke, silakan belajar sama saya. Ibaratnya sehebat apapun permusuhan, pasti ada momen untuk santuy lah bahasa anak muda itu, atau momen untuk chill. Nah ini yang susah. Bahkan saya sendiri kadang, ya mungkin karena biasalah anak muda emosi yang tinggi dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau misalnya kita bermusuhan tuh, pinginnya gas terus. Padahal sebetulnya istilah yang demikian tidak baik, dan istilahnya dari pengajian ini ditutup, silahkan kita istilahnya mulai dari diri sendiri lah, bagaimana kita memuaskan pikiran, menurunkan emosi dan lain sebagainya. Lanjut ke almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ada 3 poin utama ya bagaimana kita bisa menjaga hubungan persaudaraan, persatuan sesama muslim. Yang pertama adalah utamakan kepentingan strategis keumatan atau bersama daripada kepentingan atau keuntungan primordial kelompok dan pragmatisme jangka pendek. Selanjutnya, perkuat dan perluas wawasan berpikir dan berinteraksi. Yang terakhir, jangan saling berebut lahan. Ini kalau misalnya kita lihat, jangan saling berebut lahan itu kalau misalnya yang kita lihat di grup itu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi kadang kementerian ini punya Muhammadiyah, kementerian ini punya NU. Sebenarnya itu hal yang tidak baik. Seharusnya antara dua organisasi, kita bicara dalam konteks Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, seharusnya dua organisasi ini karena posisinya sebagai ormas ternama harusnya bisa saling bersinergi. Nah, kalau misalnya kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau memang sudah sholatnya 5 waktu, sama-sama puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya, itu harus saling bersinergi dan saling tolong-menolong lah. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman yang di Turki pasti paham siapa itu, namanya Profesor Dr. Necmettin Erbakan almarhum. Ada beberapa kata-kata beliau yang sangat sederhana tapi mendalam dan bisa jadi solusi lah atas segala permasalahan terjadi. Yang pertama adalah bukan perang, namun damai. Bukan konflik, namun dialog. Bukan standar ganda, namun keadilan. Bukan arogansi dan ketinggian status, namun kesetaraan. Bukan eksploitasi, penindasan, namun kerjasama. Kemudian dalam tatanan praktisnya, dan ini saya rangkum dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya pelajari dan saya baca. Yang pertama adalah kita harus menghindari prasangka. Caranya dengan apa? Banyak mendengarkan dan empati. Nah, yang terakhir ini yang penting, empati. Bagaimana kita itu merasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang lain. Atau singkatnya begini, sebelum kita melakukan sesuatu ke orang lain, coba pikirkan seperti ini. Bagaimana perasaan orang lain kalau
diperlakukan seperti itu? Atau bagaimana perasaan kita kalau kita mendapat perlakuan seperti apa yang kita lakukan ke orang lain? Seperti itu. Yang kedua, perluas wawasan, pemikiran, dan pergaulan. Dalam arti, ya kita tuh jangan cuma bergaul, kumpulnya sama itu aja. Atau singkatnya, mainnya agak jauh lah. Mungkin bisa jadi hari ini ikut pengajiannya teman-teman Salafi, besok misalnya ikut di kajian di Muhammadiyah lain sebagainya. Dan dalam ngaji itu kita tidak hanya cuman dengerin aja, jangan langsung pergi, dengerin langsung. Kalau kita ya ambil makanan gitu, dengerin, cari teman, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ketemu, istilah kita tidak ketemu fix, ya minimal ya jalan berdampingan lah, seperti itu. Dan tidak lupa saya kasih istilahnya 5T. Yang pertama adalah ta'aruf, yakni saling mengenal dan bergaul. Kemudian ta'awun, saling menolong, yakni tolong menolong dalam hal kebajikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selanjutnya adalah tasamuh. Nah, tasamuh sini adalah toleransi kepada hal-hal yang sifatnya furu atau cabang. Semisal perbedaan fikih mazhab, kemudian perbedaan pemikiran, perbedaan pilihan politik, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah tafahum, atau kita itu harus memahami satu sama lain. Mungkin si A ini orangnya agak gimana, agak sensitif, si B ini easy going dan istilahnya bercanda, nah si C ini mungkin agak kaku dan sebagainya. Ini masing-masing orang yang berbeda ini harus istilah kita carilah di mana titik temu yang bisa kita masukin dan apa yang harus kita hindari istilah dalam bergaul dengan orang tersebut. Demikian pula dengan bergaul dengan golongan-golongan yang berbeda di kalangan umat Islam. Ini yang tidak boleh kita ganggu dan kita harus benar-benar hormati, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga kalau teman-teman di Muhammadiyah tidak hafal surat ini, istilahnya kebangetan sekali itu. Ini saya ambil dari ayat terakhir dari surat Al-Asri, tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kalau bisa kita dalam hal penggunaan adalah bagaimana dalam mengingatkan itu kita harus menggunakan cara-cara yang baik, menyentuh hati, dan istilahnya merangkul. Karena dalam Muhammadiyah itu, dakwah itu harus merangkul, harus membuat orang itu gembira. Jangan sebaliknya membuat orang itu sedih, atau bahkan marah. Sehingga pada akhirnya bukan orang itu tersentuh, melainkan apa? Nggak mau disentuh. Seperti itu. Dan sabar. Ala kulihal mungkin waktu yang diberikan terbatas dan saya istilahnya ingin sebagaimana yang disarankan oleh beberapa partisipan untuk membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya dalam forum tanya jawab. Namanya persatuan, persaudaraan dan perdamaian sesama muslim itu wajib dipelihara. Dasarnya apa? Surat Ali Imran ayat 103, silahkan setelah acara ini ditelaah dan dari berbagai macam tafsir itu silahkan ditelaah, mungkin maknanya sama. Dan hadis Nabi, terutama hadis Arba'in nomor 13 dan 36. Kemudian yang bisa ditetik adalah kondisi saat ini benar istilahnya kita itu benar-benar jauh dari namanya umat yang harusnya bersatu dengan fenomena sosial di sosial media yang saling menyalahkan, saling perundung satu sama lain.
Dan untuk mengatasi hal tersebut, ya kita istilahnya harus membuka banyak ruang untuk dialog. Kemudian kita harus memperlakukan orang itu secara adil dalam arti tidak ada sekat di antara mereka, yang ada hanyalah sesama manusia yang layak mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian harus menghindari prasangka dengan banyak mendengarkan atau empati. Kemudian memperbanyak pergaulan dan memperluas wawasan dan seterusnya. Mungkin saudara-saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiq ila fiqh. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, silahkan kita buka forum dialog nih sebagai permulaan ini. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Mas Arief. Luar biasa materinya ya. Materinya sangat banyak informasi yang bisa kita petik, banyak manfaat juga. Di antara tadi sudah disampaikan beberapa terkait hadis, misalkan hadis al-arba'in tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li akhi. Jadi bagaimana kita untuk bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian juga tadi disampaikan terkait toleransi, bagaimana harusnya kita tidak melakukan penindasan. Kemudian ada pengelompokan dan sifat-sifat yang egois gitu ya. Sekarang sambil kepada teman-teman yang hadir pada forum ini, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sambil menunggu itu, ini ada beberapa pertanyaan Mas Arief yang mungkin saya mau tanyakan. Oke. Pertama ini, pertama terkait kondisi politik ya. Kita berbicara tentang kondisi politik. Hampir beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini itu baru ada tindak lanjut ketika sudah. Nah, ini terkait hal ini bagaimana menurut pandangan Mas Arief ini? Artinya kasus itu tuh harus viral dulu baru ada tindak lanjut itu. Itu gimana itu kira-kira? Kalau harus ada viral baru tindak lanjut itu artinya apa? Kalau kita balik ke pembahasan yang tadi itu, sebenarnya itu tidak ada istilah awalnya dari apa? Awal dari istilahnya satu saling prasangka dan diskriminasi yang sudah mengakar kuat. Mungkin kalau bukan siapa itu nggak akan ditanggapi. Ditambah lagi ada kecenderungan pemerintahan itu dia tidak memberi solusi. Akhirnya apa? Pelariannya apa? Akhirnya masyarakat sedikit-sedikit viral. Mungkin ada ya hashtag, mohon maaf ini saya agak sedikit ke sini, percuma lapor polisi dan lain sebagainya. Sebenarnya fenomena seperti itu nggak cuma di Indonesia saja. Terutama di Turki. Seperti tadi saya sedikit membaca pertanyaan ya, istilahnya kejadian rasisme atau apa yang paling parah di Turki. Mungkin kalau kita kehilangan barang ya, istilah laptop, mungkin yang di bawah 5 juta atau kita lapor polisi. Mungkin setiap beberapa bulan sekali ya kita proses. Istilahnya memproses itu lama. Atau bahkan mungkin dalam beberapa kejadian masyarakat Indonesia dengan, mohon maaf, masyarakat lokal sini. Misal istilahnya penganiayaan wanita ya, wanita. Mohon maaf, lapor polisi. Polisinya bukannya mengusut, bilang begini, ini kejadian salah satu teman saya itu teman saya menangani kejadian itu. Polisi sampai bertanya, lah ini mau gimana ini? Dan kalau saya sambil ambil kesimpulan, mungkin nunggu orang ini masuk UGD atau masuk ICU baru ditanganin. Mohon maaf seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Oke. Baik Mas Arief, ini kan terkait persatuan dan persaudaraan. Tadi juga disampaikan kalau misalkan kita itu harus saling bisa berjalan bersama gitu kan, bergandengan tangan, tidak saling egois. Nah, tapi kan faktanya kan di masyarakat itu ada yang ini, artinya saya nggak suka misalkan di kelompok sana, di kelompok sini, karena mereka menganggap tidak ada manfaat gitu. Artinya misalkan kita ke sana itu tidak ada manfaat yang dia dapat. Artinya memang mereka memiliki nilai fanatik yang sangat tinggi gitu.
kira-kira supaya orang ini tidak terlalu fanatik terhadap suatu pemahaman itu bagaimana itu? Karena itu kan berdampak pada bagaimana dia bersosialisasi kepada masyarakat, bagaimana dia bertemu misalnya oh ini nggak sepemahaman nih, oh berarti nggak mau. Itu kan karena fanatik ya kan? Iya, karena fanatik. Nah, ya. Itu Kalau gimana? saya itu sebenarnya karena ini sudah ke ranah pikiran pribadi ya, istilahnya orang itu harus ya kembali ke dia sendiri. Dia ada keinginan tidak untuk istilahnya meluangkan istilahnya baik membaca, kemudian meluangkan pikiran lah, atau mengorbankan waktunya untuk setidaknya mendengarkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita belajar dalam hal mediasi konflik dan lain sebagainya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Satu. Ya. Yang kedua adalah empati. Bagaimana kita merasakan bagaimana orang ini kalau kita lakukan seperti ini, atau dibalik, kalau misalnya kita yang dilakukan seperti ini, itu perasaan kita kayak gimana. Dan istilahnya kalau misalnya kaitan dengan grup, bagaimana dengan grup atau golongan tertentu, ya kita harus tahu sebenarnya grup ini apa yang, kalau misalnya apa yang kira-kira titik negatifnya, dan bagaimana kalau misalnya titik negatifnya diserang, reaksi mereka seperti apa ke saya. Atau kalau misalnya dia di bagian itu, semisal kalau kelompok itu melakukan serang baik ke kita, perasaannya seperti apa. Itu yang harus dipikirkan. Dan yang selanjutnya saya agak lupa ini ya. Saya agak lupa apa ini ya. Yang ini nasihat juga dari almarhum Prof. B.J. Habibie, mantan presiden ketiga kita. Cobalah kita itu cari persamaan di antara kita tuh apa. Persamaan kita di titik apa? Istilah persamaan di antara kita tuh apa? Pasti ketemulah persamaan di antara kita. Semisal kalau misalnya kita lihat di dalam konteks keindonesiaan, apa sih kesamaan kita? Azannya sama, puasanya juga sama, tarawihnya cuma beda di rokaat. Kemudian mungkin kalau kita bicara kunut ya, kita kalau di Muhammadiyah mungkin kunut itu hanya sebatas nggak wajib. Sebatas itu saja mungkin masih bisa santai kan. Dan banyak cerita loh istilah konyol tapi menyentuh, konyol lucu tapi menyentuh. Seperti misalnya ketika Pak almarhum Arif Fakhrudin mengimami di masjid di Jombang, dia nanya dulu ke jamaahnya mau 23 atau 8. Kemudian Pak Fakhrudin jamaah bilang 8 saja. Akhirnya dia 8, tapi dengan bacaan yang panjang, akhirnya sama seperti 23 rakaat. Kemudian masyarakat akhirnya saya kapok, padahal si Pak Kiai Fakhrudin itu menyesuaikan dengan 8 rakaat, tapi biar waktunya itu sama seperti 23, Pak. Namun pada akhirnya masyarakat, ya sudahlah, kita kembali ke kebiasaan kita. Ini yang harusnya kita rawat. Coba kita tabayun, tanya dulu seperti ini bagaimana, seperti di sini kebiasaan gimana, di sana kebiasaan gimana, kurang lebih seperti itu. Tapi itu berpulang ke karena ini sudah masalah pribadi ya, berpulang ke kita sendiri. Dan setiap orang itu akan melalui pendewasaan yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya itu mungkin karena dari pesantren mungkin agak sedikit kaku, kemudian akhirnya interaksi dengan banyak orang dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita bicara dalam hal, saya dapat ilmu dari Mas Syauqi itu, yang mungkin kemarin ikut Puspitur itu, mesti paham namanya tahap deradikalisasi. Namun deradikalisasi, mungkin orang itu berpikir radikal. Cuma bagaimana radikal itu hilang itu nggak bisa, karena itu udah karakter orang. Namun
dalam hal pelaksanaan itu dikurangi sedikit, sedikit, sedikit. Mungkin dalam tahap yang paling praktis itu orang itu mungkin dia itu radikal tapi ke dirinya sendiri. Oh, ini sesuai, ini nggak sesuai dengan prinsip saya nggak akan melaksanakan. Tapi dia nggak akan ganggu orang, dia nggak akan ganggu orang lain. Ini yang langkah yang saya ambil. Mungkin saya ambil. Mungkin kalau saya cerita pengalaman sendiri, mungkin oh kelompok ini apa namanya nggak cocok lah, inilah nggak cocok. Tapi saya coba ikut acara yang dengan kelompok itu, saya ikut. Oh bagus. Perlahan-lahan mungkin ke kelompok ini mungkin ada beberapa kebiasaan yang mungkin nggak sesuai, tapi ya sudah saya ambil yang baik positifnya dulu, mungkin halakohnya atau bagaimana, sampai saya istilahnya punya sahabat baik di S2 itu. Salah satu saya sih kalau bisa cerita sahabat baik, mungkin salah satunya itu dua orang barengan ke sini, salah satu yang lain itu tinggal di Indonesia. Nah, satu di antaranya kebetulan dari saudara tua kita lah, yang umur istilahnya yang lahir, yang saya organisasi lahir bareng. Istilahnya saya biasa aja, saya mungkin perbedaannya dikit aja dalam hal apa nih, dalam hal praktik dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya kita sering ngobrol, sering bercanda, sering lain sebagainya. Kemudian sampai di Turki dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita mau sebenarnya pengalaman yang akan mendewasakan kita, maka di pembahasan tadi itu kita harus banyak bergaul, harus banyak berinteraksi, dan tentunya diimbangi dengan mungkin istilahnya fondasi agama yang kuat dan ilmu yang istilahnya dan ilmu yang mencukupi lah, agar kita tuh kayak istilahnya kita tuh kita ada toleransi tapi kita punya prinsip gitu. Ya, betul sekali. Demikian. Ya, jadi memang ini ya, setiap orang itu dia harus punya prinsip masing-masing yang mana yang dia pegang teguh. Kemudian dia juga mengerti menghadapi sesuatu itu dengan cara yang bijaksana. Ya, misalkan betul. Dalam hal furu'iyah, ya itu ada namanya sikap insaf. Jadi dia harus tahu, oh ini masalah khilafiyah dan ini masalah furu'iyah, tidak masalah usuliyah. Ketika masalah usuliyah yang itu yang ada ini, nah itu yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Artinya perlu kita pelajari lebih lanjut. Dan memang sebagaimana kita tahu kalau memang keimanan itu dia naik turun, maka hendak juga kita sebagai seorang muslim itu meningkatkan keimanan kita ya, meningkatkan keimanan kita dengan berbagai cara. Caranya ini kan banyak yang telah disampaikan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sebenarnya saya lanjutkan lagi ya. Sebenarnya kalau silakan. Kalau misalnya di dalam penerapan itu simpel saja lah. Mungkin saya sudah berapa kali Ramadan di sini lah, dan teman-teman juga. Mungkin kalau misalnya kita tarawih di masjid-masjid Turki, ya mungkin kalau misalnya kita ikut tarawih sampai 2-3, kalau misalnya kita yakini oh ini kita keyakinan 11, kita tinggal kalau nggak ikut witir, kalau misalnya kita nggak ikut witir ya sudah, kita mundur ke belakang, atau kalau mau ikut witir kita duduk dulu sebentar, baru kemudian ikut witir. Atau mungkin kita siasatinya gini, sholat di jami yang berbeda, mungkin isyaknya ikut di jami ini, nanti kita keluar sebentar sampai mungkin deket-deket rakaat terakhir baru ikut. Dan itu simpel, dan alhamdulillah kalau saya lihat untuk dalam hal agama dan dalam hal keagamaan dan sebagainya, alhamdulillah orang-orang sini itu nggak mempermasalahkan kita mau tarawih 8 rakaat, mau istilahnya tarawih terus keluar atau lain sebagainya. Yang penting kita pergi, mau jemaah, mau pergi ke masjid dan agama kita bagus, itu tidak masalah. Itulah yang sisi positif dari Turki. Walau yang istilah yang tidak perlu ditiru itu juga banyak, seperti yang tadi saya singgung di pembicaraan tadi itu. Kalau secara singkatnya mungkin kalau untuk teman-teman di Turki itu, cobalah kita, walaupun nggak enak, walaupun kebiasaan ini nggak bertentangan sama kita, coba kita ikuti, coba kita ambil pelajar, istilahnya maksudnya seperti apalah dari
dari hal-hal seperti dari hal-hal yang mungkin agak ganjil dan lain sebagainya. Iya, Mungkin ada pertanyaan itu gimana ini? Kalau enggak bisa langsung closing statement lah sebelum ditutup itu. oke, siap Coba baik. dibuka seluas-luasnya lah. Ya, ini kita sudah menyampaikan di awal bagi teman-teman yang mengikuti kajian kita ini, forum kita ini yang memiliki pertanyaan bisa apa namanya bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Cuman dari tadi memang bisa closing statement aja Mas Arief, disilahkan. Kalau saya boleh memberikan closing statement ya, sebenarnya persaudaraan, perdamaian, dan persatuan sesama Muslim itu mungkin dan sangat mungkin selama kita coba mempedomani apa yang Allah dan Rasulnya itu ajarkan, baik dalam Quran ataupun Sunnah. Dan tidak lupa kita harus mempraktikkan beberapa sikap yang bisa istilahnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau sederhananya yang seperti saya tadi ucapkan tuh 5T, yakni ta'aruf, Ya. tasamu, tafahum, ta'awun, dan yang paling terakhir adalah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kurang lebih seperti itu. Salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga yang setelah ini yang jauh itu makin dekat, yang dekat makin dekat lagi. Jangan seperti sekarang, sudah jauh tambah jauh, yang seharusnya dekat malah jauh. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah sempat menghadiri forum kita kali ini. Insya Allah untuk forum-forum seperti ini di jam yang sama juga akan tetap ada dari PCM Turki dan akan selalu ada pembicara-pembicara lainnya yang membahas tentang isu-isu yang menarik gitu. Baik, terima kasih Mas Arief. Kami Sama-sama. selaku moderator. Jazakumullah khairan. Mohon maaf ada kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang sempat menghadiri forum ini. Selamat berakhir pekan dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus-terus. Terus.